damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, kita perlu mengetahui sedikit tentang hukum dan kebiasaan orang Yahudi tentang perempuan dan anak-anak, yang membuat ini menjadi konflik ketika diperhadapkan dengan ajaran kekristenan. Yang pertama, perempuan bagi mereka dianggap sama seperti benda milik sendiri, sama seperti properti, misalnya rumah atau barang-barang lainnya. Maka pemikiran yang seperti ini sudah pasti secara otomatis menempatkan bahwa perempuan juga tidak punya hak apapun atas suami, atas anak-anak dan seluruh yang dimiliki oleh suaminya. Dan khususnya dalam hal pernikahan, seorang suami bagi mereka berhak secara mutlak menceraikan istrinya, bahkan walau tanpa syarat. Ini agak kejam memang. Jadi ada dalam hukum tradisi mereka yang disebut dengan Talmud, seorang suami boleh mengusir atau menceraikan istrinya hanya karena nasi yang dimasaknya gosong. Sekarang nggak gosong lagi ya. Jangan lebih mosok sonariate. Narong nuang ngaltek dong, kurang masak. Tapi alasan itu pun bisa dijadikan untuk mengusir istrinya. Hanya dua hal yang bisa seorang istri punya hak dalam kehidupan mereka. Sekali lagi ini kehidupan tradisi Yahudi dulunya, yang memungkinkan seorang istri minta cerai atau berpisah dari suaminya. Yang pertama adalah kalau suaminya sakit lepra, kusta, maka dia punya hak untuk bersuara. Atau kalau suaminya berzina, selingkuh. Hanya dua alasan itu, yang lainnya tidak boleh. Karena memang tadi sebagaimana di awalnya saya sampaikan, ada kemutlakan hak bagi seorang suami. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentang anak-anak. Anak-anak sangat dikuasai penuh oleh orang tuanya, oleh ayahnya sendiri. Ada juga hukum yang disebut dengan patria potestas bagi mereka, hak kemutlakan seorang ayah, yang mengizinkan seorang ayah boleh mempekerjakan anaknya menjadi budak, boleh menjual anaknya kepada siapapun, bahkan boleh menghukum sampai menghukum mati anaknya. Dan intinya keduanya, baik istri atau anak-anak, bagi seorang suami punya hak mutlak untuk memperlakukannya sesuka hatinya. Ini memang terlalu kejam.
Dan ketika kita mendengarnya, tidak satu pun dari antara kita ini yang mengizinkan ini atau setuju dengan ide ini. Nah, ternyata Paulus melihat potensi itu masih ada dalam jemaat Kolose. Walaupun mereka sudah menerima Kristus dan mengaku sebagai orang Kristen, ada di antara mereka dan mungkin sangat menonjol tentang perilaku-perilaku yang menjadi kebiasaan ini tadi. Gambarannya memang mudah kita cerna. Seperti kita, banyak orang Batak yang sudah menjadi Kristen, tetapi kebiasaan kebapakannya yang bertentangan dengan Injil juga masih sering terjadi. Kira-kira seperti itu. Maka ketika Paulus melihat itu, dia mengingatkan bagaimana mereka menunjukkan citra kekristenan itu benar-benar hadir di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, untuk menghadirkan kebahagiaan yang boleh dinikmati semua orang. Paulus mengajarkan dan menginginkan mereka bagaimana seharusnya hubungan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, bahkan seluruh penghuni rumah, siapapun itu. Kalau kita lanjut baca ke Kolose 3 dan selanjutnya, juga terhadap para pekerja-pekerja, bahkan terhadap budak. Mereka harus membangun relasi yang baik, yang didasari oleh satu ide yang sudah mereka imani, yaitu didasari oleh Kristus. Jadi relasi itu dibangun di dalam nama Tuhan. Itu yang diharapkan Paulus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui nats khotbah kita ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang hal itu, supaya kita menghidupi ajaran kekristenan tentang hidup berkeluarga, baik suami, baik istri, maupun anak-anak. Jadi kalau topik minggu ini mencatat tentang membangun keluarga bahagia, catatan pertama di sana yang harus kita terima dulu adalah kebahagiaan itu milik bersama. Kebahagiaan itu milik suami, milik istri, milik anak-anak, milik semua penghuni. Karena disebutkan membangun keluarga bahagia. Bukan kebahagiaan satu orang personal diantaranya. Dakolan kebahagiaan di suami. Jangan ada suami yang kebahagiaannya dinikmatinya, tetapi istrinya makan hati. Kalau itu terjadi, berarti keluarga itu berada di luar ajaran kekristenan. Kebahagiaan itu harus menjadi bagian dan dapat dirasakan oleh semua penghuni keluarga. Untuk mencapai itulah kita harus masuk kepada tatanan berkeluarga sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Secara harafiah kita sudah begitu mengerti 4 ayat yang kita dengar dan kita baca tadi. Itu tidak perlu dijelaskan, kita sudah paham. Tetapi ada potensi yang membuat bisa salah mengerti. Kita ambil satu-satu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pertama, di dalam ayat 18 ditulis, hai istri, tunduklah kepada suami. Di dalam bahasa Batak memang tidak ada konotasi yang lain. Hamuaka boru-boru oloi hamuma. Tapi di sini diterjemahkan tunduklah. Ada sebuah pengaruh di belakang yang membuat kata tunduk ini menjadi negatif, yaitu garis kita yang menganut garis keturunan ayah, patrilinear kita, bahwa ternyata kata tunduk ini bisa disalah mengerti menjadi sesuatu yang hierarkis. Galiu tibbo derajat di bawah sian buru-buru. Bisa seperti itu pemahamannya. Tetapi nanti kita akan lihat potensi yang merusak pemahaman inilah yang merusak bagaimana akhirnya keluarga tidak bisa menikmati kebahagiaan. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bagaimana bentuk kasihnya? Lalu kemudian yang ketiga, anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal.
Kembali kalau ketika memahaminya secara harafiah, kita akan salah melaksanakannya. Mungkin sebagian dari kita berfokus kepada kata kerja tunduk itu. Inilah yang pertama. Sehingga pembuatan kasta itu masih tetap ada. Laki-laki lebih berkuasa, kaum bapak lebih mendominasi segala sistem yang ada di tengah keluarga. Tetapi yang mau disampaikan di sini adalah kata tunduk itu tidak terlepas dari pemahaman teologi kita tentang apa itu gereja. Gereja adalah jemaat yang kepalanya siapa? Kristus. Ketika pemberkatan nikah disampaikan, suami harus berperilaku seperti Kristus untuk mencapai satu ide tunduk dari istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Apa yang diadopsi seorang suami, seorang ayah dari Kristus? Yang pertama itu adalah pengorbanan. Karena Kristus berkorban untuk jemaat. Apa yang diberikan Kristus? Nyawanya. Kristus memberikan nyawanya untuk keselamatan umat jemaat. Demikian juga peran suami. Pengorbanan yang harus dinyatakan adalah bahkan nyawanya harus diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Suami yang berkorban itulah wujud dari suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Lalu yang kedua, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus. Ketaatan yang kita artikan dari kata tunduk ini adalah sesuatu yang mutlak, sama seperti jemaat harus tunduk kepada Kristus. Dalam arti relasi yang dibangun di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukan karena suaminya hebat, kuat, punya profesi yang luar biasa, bukan juga karena istrinya cantik, kuat, hebat, tetapi karena Kristus di antara mereka hadir. Jadi keluarga itu berfokus kepada sosok Kristus yang menjadi kepala di dalam keluarga. Istri tunduk kepada suami karena di dalam suaminya terpancar kasih seperti kasih Kristus, yaitu yang berkorban itu. Suami mengasihi istrinya karena di dalam diri istrinya terlihat kasih seperti jemaat yang taat kepada Kristus. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga remaja dan naposo, ini bukan dalam pola take and give dan sisodi-sodi. Jadi tidak ada di sana saling menanti. Gabi didokon suami, jolo bereng maju noduk kok baru bisa waholongi manang. Jolo bereng maju pengorbananmu baru pe asa tunduk kau tuh. Bukan. Masing-masing berjalan bersama-sama dan tidak sedang menanti siapa yang pertama. Karena apa? Karena Kristuslah yang menggerakkan semuanya, termasuk juga bagian dari ketaatan kepada orang tua oleh si anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka kita lihat keseimbangannya. Tadi bukan take and give, tetapi bersama-sama digerakkan sehingga pasti, ini pasti, dalam keluarga Kristen tidak akan ditemukan suami yang terus-menerus berkorban tanpa ketaatan seorang istri, dan sebaliknya. Dalam keluarga Kristen tidak akan ditemukan istri yang selalu taat terus-menerus tanpa ada nilai kasih pengorbanan dari suaminya. Jadi mula dong kaina nasai makan hati terus. Akhirnya ngusungnya teh. Ipa sombu-sombu atau ima pinasikma daripada marbada mailai bang. Atau juga ada suami supaya jangan langsung membuat grup suami-suami takut istri. Kalau itu terjadi berarti kita tidak sedang menghidupi iman kita. Mungkin kita kebiasaan zaman dulu. Kembali kepada masalah kebahagiaan. Gurang do nazuluni, entah sekarang masih berlangsung. Di kampung dulu kita lihat
Saya gudang dua ke ama, setiap dia nasi panggaro, bahagia sendiri. Sudena minuman naik kudi, kira sudah ama manggarari. Apa ya manggarar pulpen ni anak kona marukin. Dia bahagia, iya bahagia, tapi kebahagiaannya sudah menjadi penderitaan istri dan anak-anak. Saya undang biarong bemasa somoni, masa na jiwa si panggaron. Karena rumah tangga itu adalah komunitas pertama pembentukan karakter, maka di dalamnya harus dihadirkan bagaimana setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan bersama. Sekali lagi, bukan kebahagiaan sendiri. Maka dari itulah kita menghasilkan sebuah produk keluarga yang baik. Karena kita punya satu pemimpin atas semua perilaku, yaitu Kristus. Yang terakhir adalah ketaatan seorang anak. Bagaimana anak? Kalaupun Rasul Paulus menyatakan, hai anak-anak, tunduklah kepada bapak-bapamu dalam segala hal. Tunduk kepada orang tua dalam segala hal. Dalam segala hal yang mana? Nah, sebenarnya ini ada kemutlakan. Tetapi yang dimaksudkan adalah harus dibebaskan dari pola yang awal tadi yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi dulu. Dominasi orang tua tidak masuk kepada hal penjaminan masa depan. Sampai sekarang kita masih menemukan orang tua yang menentukan sekolah anaknya. Arong do belahe? Ikut tusan do sekolah. Dan yang lain-lainnya, termasuk masalah jodoh. Ikut tusianu, ikut songonon, dan syarat-syarat itu dia tentukan. Ketika di luar itu terjadi, maka dianggap sebuah malapetaka. Catatan lain boleh kita lihat bahwa misalnya tentang menikah, itu bukan pilihan manusia, itu panggilan Allah yang menentukan. Tuhan sudah menentukannya. Karena itu panggilan, maka ada orang yang sampai akhir hidupnya tidak menikah. Ada yang menikah. Itu panggilan, bukan keinginan manusia. Supaya kita pastikan ada hal yang harus dijernihkan amang inang. Saya heran nagabe aib do mulu liling muli do manguli geleng. Dang aib Tuhan do manut Tuhan. Gudang netua-tua saya tangyang nak jolo kawin bisa saja. Dan doa memang bisa merubah keputusan Tuhan. Percaya manginang? Khotbah hari ini di sekolah minggu adalah tentang Hizkia. Tuhan sudah vonis. Materi kata mahot wakka keluarga ay mati na mahot. Itu vonis kepada Hizkia karena sakit. Lalu Raja Hizkia berdoa dengan menangis dan dengan doa itu didengar Tuhan. Tuhan mengubah keputusannya. Hizkia disembuhkan dan diberikan waktu lagi hidup berapa tahun? 15 tahun. Doa bisa mengubah. Kita menginginkan sesuatu dari anak kita, tetapi kita harus pastikan bukan keinginan kita yang menjadi utama, kehendak Tuhan. Unang pola tapak saya nak kotai si pola tusan, ikon songonon. Karena ketika dia tidak menerima kenyamanan di rumah, dia akan mencari kenyamanan lain. Salah satu adalah pengaruh dari luar. Tanggal 26 Juni 2 hari yang lalu itu adalah peringatan hari narkoba, hari narkotika. Kenapa itu mesti diperingati? Karena memang potensi merusak dari itu paling banyak. Kalau anak kita tidak mendapat sesuatu yang menjadi haknya menurut Alkitab, lalu dia mencari sesuatu yang menurut dia lebih nyaman, itu bahaya, itu sudah menanti di luar. Sarupa do narkoba do viruso. Dang binotek nang video. Alaya dong ado. Kita tidak bisa menjadi saksi berkaitan dengan hukum karena kita tidak melihatnya, tidak membuktikan secara fisik. Tetapi memastikan mereka dinantikan sesuatu yang lebih menarik di luar daripada apa yang diformat orang tua menjadi keinginan orang tua. Mari kita jaga mereka dengan memfasilitasi, mengarahkan supaya lebih baik dan tidak mendominasi hidup mereka. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar adalah dari dirinya dan relasinya dengan Tuhan. Kita hanya menopang dan mendukung.
Mungkin kita kecewa, tapi bukan urusan kita lagi tentang siapa mereka. Yang penting adalah kita ajarkan mereka firman Tuhan. Ay gudang go kita manginang manang yakod dan nahon ganupari, boy lo bisa hari 2 hari. Halay mo lo sumu pada si dadak hak tabi. Itu di luar kehendak kita. Biarlah Tuhan dan hubungannya dengan Dia yang membuat segalanya baik. Asa hak supaya kita tidak kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya Tuhan sudah tawarkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudari, segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga itu adalah harus dihidupi di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristuslah kita dapat membentuk sebuah hubungan yang saling membahagiakan. Sudah bahagia. Ini bukan persoalan finansial. Makanya ada orang sesederhana apapun di rumah tetap bahagia. Bodoh songon yang manginang. Bisakah kita bahagia dengan makan apa adanya? Bisa. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan jenis makanan. Karena ada orang yang susah karena banyak jenis makanan. Bukan persoalan finansial. Ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang duniawi, ya kita tidak akan bahagia. Bahkan kita akan silau. Silau dengan segala sesuatu yang dimiliki orang lain, yang dinikmati orang lain. Akhirnya kita tidak bisa menikmati kebahagiaan kita. Nah tentunya sekali lagi diingatkan amanginang napa sebelum remaja, kebahagiaan itu harus benar-benar dinikmati seluruh penghuni rumah. Boy do bahagia istri, boy songona di kota-kota ya teh, kota-kota besar. Bahagia inatai ala itu hori amatai tas saya sebulan kabaya kagolang-golang, dia bahagia ipotoi ibabaini di Facebook. Ale so binoto suami nai nga mulai amalagaling hati-hati na ama agay bitanya ko na digam batutup na 1/3 kabayaw. Karena dia tidak bahagia dari kebahagiaan istrinya. Maka itu sesuatu yang sedikit bisa mengubah cara kita membahagiakan. Jadi si tong do HP na molong ngasonak ko ngasona ngawin na kan. Molong ngasonak ko ngasona ngawin. Itu membahagiakan orang dan kebahagiaannya menjadi kebahagiaan kita. Harus seperti itu. Nah, ini perlu kita hidupi dan sebenarnya sangat sederhana. Karena yang ditawarkan Tuhan adalah nilai penghargaan kepada kemanusiaan kita, bukan kepada apa yang kita miliki. Ausugari dinokon, hai suami-suami kasihilah istrimu, beli dia segala sesuatu yang diminta, anggoi persoalan mak. Hai istri tunduklah kepada suamimu sekalipun berperilaku tidak baik, persoalan mak. Tapi yang diminta adalah pola yang sudah menjadi bagian dari iman kita, yaitu di dalam Kristus. Suku-suku nabar pudi, akhirnya di bagasa Kristus kita sudah. Ketika kita sudah di dalam Kristus, kita akan bahagia bersama semua penghuni rumah kita. Amin.